Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqa lil khairati ibadihi al-abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil asyrar. Ashhadu an la ilaha illallah fattahul ghafar. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullahil Mustafal Mukhtar. Salatan wa salaman bihima min 'adzabin nar. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita haturkan puji serta syukur kita kepada Sang Pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih bisa berkumpul dan sehingga kita masih bisa merasakan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Lalu kita haturkan salawat serta salam kita kepada junjungan alam, kepada Habibun al-Karim Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman Madinah dipenuhi oleh banyak fitnah sampai Madinah dipenuhi oleh para banyak jamaah. Wahai penonton setia YouTube channel Pondok Pesantren Gak Usah Libat dan para jamaah Kifahru Banten yang setia dengan aksi nyata, nggak kayak dia yang kata-katanya nyata tapi aksinya malah mendua. Nah, para penonton, kira-kira tahu nggak sih bahwasanya bulan Ramadan itu namanya tuh ada banyak. Di antaranya ada Syahrul Ramadan, Syahrul Ikhlas, dan Syahrul Quran. Nah, di sini Anda bakal ngejelasin sedikit tentang yang namanya Syahrul Quran. Nah, para penonton, kira-kira tahu nggak apa sih kira-kira ibadah yang paling afdol untuk para umat Nabi? Nah, kalau kata Nabi, ibadah yang paling afdol untuk umatku ialah tilawatul Quran. Sebagaimana sabdanya, afdolu ibadatil ummati tilawatul Quran. Lalu hal karam, ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu bisa menghilangkan kegundahan, bisa menghilangkan kejenuhan, dan ya yang lain sebagainya lah. Dan kata sahibul maulid simtud dorar, yakni Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau berkata, at-ta'jabu linnasi yaqulu bidimun bihamun wa indahul Quran. Maknanya Habib Ali bingung, ada aja sih, kenapa ada gitu, ada orang yang bisa-bisanya ngomong, kenapa sih hidup gini aja, kenapa sih hidup kayak kok nggak ada warnanya gitu, padahal di sisinya itu orang itu ada Quran. Maknanya jika kita merasa kalau hidup kita itu nggak ada warnanya, kalau kita stres dengan hidup kita, maka hendaklah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ayo al-karam, tahuilah bahwasanya Al-Quran itu mempunyai banyak istimewaan dan banyak kemuliaan. Di antaranya, kata Imam Ibnu Mas'ud, beliau berkata, jika ada seseorang yang ingin berilmu, maka maka hendaklah ia untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maknanya, jika kita ingin berilmu, jika kita ingin menjadi orang yang alim, maka hendaklah kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kata ulama, kalau ada orang yang paham sama Al-Quran, paham betul, pokoknya apapun itu harus ditemati sama Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, dia paham betul apa yang ada di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya satu dunia ini berada di dalam genggaman itu orang. Subhanallah. Lalu Al-Quran. Nah, sekarang kan lagi bulan Ramadan. Bulannya turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan hendaklah kita menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh para salafun salih terdahulu kita. Yang membaca Al-Quran dan menghatam Al-Quran itu
1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. Berarti salafun salihun terdahulu kita telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Dan gitu aja, banyak juga daripada salafun salihun terdahulu kita yang bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali sehari. Masya Allah. Nah, dari tadi ini kita kan membahas yang namanya Al-Quran, keafdalan Al-Quran. Nah, selain itu, di antara itu ada akhlak untuk membaca Al-Quran. Di antaranya kita mentadaburi Al-Quran. Kita mentadaburi yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya kita tahu apa yang kita baca gitu. Kita tahu nih apa yang kita baca. Nah, sehingga apa? Kok kita harus mentadabur ini nih, mentadabur Al-Quran, sehingga muncul rasa keimanan di dalam hati kita. Nah, dan jika ada orang yang banyak membaca Al-Quran, walaupun dia nggak ngerti nih, walaupun dia nih baca apaan sih, maksudnya artinya apa sih? Karena ada tuh ya Al-Quran yang nggak ada artinya. Nah, misal dia baca itu tuh, terus dia nggak lihat artinya, kan dia nggak tahu nih apa yang dia baca. Maka tetap saja nih dia dekat dengan Allah. Maknanya kalau kita mau dekat sama Allah, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Dan mungkin para jamaah yang setia Pondok Pesantren Gausul Libat, mungkin segini saja pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, insya Allah kita akan bertemu lagi. Nah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.